Halo teman-teman semuanya yang dimanapun berada khususnya di Taiwan ya, ini ada informasi penting buat kalian semua. Pertama, jangan kirim petai atau jengkol ke Taiwan kalau nggak mau didenda 150.000 NT. Dan juga ini ada seorang PMI swasta atau kaburan yang lahiran prematur, usianya 30 minggu, kemudian dia tiba-tiba dimasukkan ke rumah sakit dan biayanya itu luar biasa besar. 200.000 NT lebih. Jadi bagi kalian jangan terlalu silau oleh sahdunya Taiwan. Nah, informasi yang pertama yaitu jangan impor atau bawa titipan petai atau kirim petai dan jengkol ya, karena akan dikenakan denda jika memaksa untuk mengirimkan ke Taiwan. Kalau kamu ingin beli aja di toko Indo atau di pasar juga ada ya. Biro Inspeksi Karantina Hewan dan Tumbuhan Taiwan mengatakan bahwasanya siapapun yang membawa masuk atau mengirimkan petai ke Taiwan terancam denda hingga 150.000 NT. Kenapa hal ini dilarang? Karena petai dan jengkol merupakan salah satu jenis tumbuhan biji-bijian yang ada polongnya. Ini harus melewati karantina. Boleh sih sebenarnya membawa dari Indonesia ke Taiwan, tapi syaratnya harus karantina dan sebagainya. Pokoknya rumit lah. Jadi bagi kalian gak usah coba-coba memasukkan petai ataupun jengkol saat mengirimkan barang paketan ke Taiwan juga, atau saat pergi ke Taiwan ya terbang. Kalau sekarang sih terbang nggak bisa, titipan lah kalau sekarang itu, jangan coba-coba ya. Kemudian informasi kedua yaitu hari ini ada dikabarkan ya, seorang PMI Taiwan dia terbaring di rumah sakit karena habis melahirkan prematur. Nah ini tadi dapat info dari Kak Faisal juga yang juga mengingatkan kita untuk tidak terlena dengan sahdunya Taiwan ya, karena udah berkali-kali diingatkan sih, lahiran di Taiwan itu mahal dan orang hamil itu butuh perhatian khusus, apalagi kita di Taiwan bekerja sama orang itu kan sangat berat sekali. Jadi usahakan jangan hamil lah gitu ya. Jadi ini informasinya saya bacakan dulu. Taiwan hari ini ada sebuah kasus lagi yang melibatkan TKW kaburan di Taiwan, di mana ia dikabarkan tiba-tiba tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit dan harus melahirkan dini alias prematur. Ia dirawat di rumah sakit dan anaknya baru berusia 30 minggu, maka usia segitu harus masuk inkubator. Nah, katanya saat ditanya biaya berapa sih? Itu 200.000 lebih ya. Jadi untuk biayanya sangat mahal karena dia statusnya juga kaburan gitu. Kalau resmi jarang lah yang resmi di Taiwan itu hamil, paling ada juga cuma 1-2 gitu ya. Sempat meminta tolong kepada Faisal Sohba TKW yang berinisial AS, usianya 32 tahun ini mengaku masih punya pasangan yang statusnya resmi. Dalam siaran langsungnya ia pun menyampaikan pesan penting untuk para TKI khususnya yang kaburan ya. Jadi jangan terlalu terlena oleh syahdunya Taiwan. Tolong bantu saya, lu orang tekankan angka kelahiran di Taiwan ya. Oke. Menurut cerita dari AS saat ditelepon, ia mengaku usia kandungannya baru 30 minggu, tiba-tiba ia tak sadarkan diri dan tahu-tahu sudah ada di rumah sakit. Kejadian melahirkan prematur bayi usia 30 minggu. Pada saat melahirkan, ia kurang beruntung aja, sehingga menyebabkan ia hampir kehilangan nyawa ya mbaknya itu. Sekarang pun lemes loh tadi saat ditelepon orangnya itu. Saat ditanya biaya rumah sakit, ya bilangnya 200 ribuan itu. Cuman karena dia suaminya resmi ya dibiarkan, ya maksudnya bukan dibiarkan ya, cuman dibantu aja bagaimana caranya menyicil ke rumah sakit, karena kalau nggak nyicil kan segitu juga mahal itu ya. Faisal pun menyarankan kepada suami AS untuk menemuinya terus dinego biar bisa mencicil di rumah sakitnya. Nah ini sekelumit kisah di Taiwan kalau sampai saat ini itu banyak. Kemarin juga KDI memulangkan satu bayi juga kan ya sama orang tuanya yang dipulangkan ke Indonesia. Jadi memang banyak anak TKI itu yang di Taiwan itu, jadi ya terutama yang kaburan ya, yang kaburan. Kalau yang resmi mereka takut sih, takutnya kenapa? Ya ada 1-2 yang hamil tapi kebanyakan takutnya dia dipulangkan. Tapi kalau kaburan ya memang seperti itu banyak banget. Dan itu sebuah kisah ya, rata-rata ini nggak menjelekkan tapi ini kisah saja ya. Bagi mbak-mbak itu nggak usah kabur. Kenapa? Kalau kamu kabur kemudian kamu nanti nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, akhirnya kamu kan nebeng sama cowok ya.
apalagi suruh bayarin mesnya ke cowok atau yang lain terus diapain aja, kita kan nggak tahu ya nasib kita seperti apa. Mending pulang aja dah daripada kabur minta suami yang bekerja di Indonesia ya. Faisal pun meminta yang sudah hamil untuk segera pulang saja sebelum usia kandungan 7 bulan ya, karena kalau usia kandungannya 7 bulan tidak bisa terbang, ataupun usia kandungannya 3 bulan ke bawah juga nggak bisa diperbolehkan terbang ya. Ataupun kalau dia sudah lebih dari 7 bulan maka nanti dia harus menunggu melahirkan dulu, setelah melahirkan baru bisa pulang setelah usia bayinya itu 3 bulan up, itu baru bisa pulang. Jadi lama lagi dan biayanya itu mahal kalau di Taiwan ya. Dan menurut ia juga kasus seperti itu banyak. Jadi ketika dia belum hamil melahirkan itu dia diam-diam aja, ketika melahirkan dia minta bantuan sana sini, mengaku nggak punya dana dan nggak punya biaya, itu banyak sekali terjadi di teman-teman kita di Taiwan ya. Jadi jangan mudah jangan mudah dirayu oleh garangan, apalagi garangan yang lagi viral di TikTok itu ya, yang nyosor-nyosor di tempat umum itu nggak pantas lah. Kalau mau nyosor-nyosor di tempat umum ya sosor aja, tapi nggak usah di upload di media sosial atau apa. Nggak bagus juga sih untuk kitanya, walaupun kita sakit hati atau apa ya udahlah, kalau kamu sakit hati sama pacarmu nggak usah di-share di media sosial hal-hal yang jelek. Pergi aja ke dukun, itu aja, pergi aja ke dukun, santet udah selesai. Tapi enggak lah, jangan seperti itu. Yang penting niat kita ke Taiwan itu kerja ya kerja aja, semoga sukses gitu aja ya pulang. Nah, informasi penting ini semoga bermanfaat ya hari ini, dan salam sukses untuk semuanya.